Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardian Saras, CGP Angkatan 8 Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Pak Amir dari rekan guru SLB Negeri 1 Wajo akan melakukan kegiatan percakapan supervisi akademik. Pada kegiatan ini diawali dengan percakapan praobservasi. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam Pak Ardi. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, jadi maksud kedatangan saya Pak pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya akan melakukan percakapan dengan Bapak terkait praobservasi kelas. Jadi tujuannya untuk mengetahui jalannya pembelajaran yang insya Allah Bapak akan lakukan ke depannya. Sebelum itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi kelas yang akan saya lakukan nanti. Oh iya, silakan. Oke, jadi yang pertama ingin saya tanyakan Pak, terkait tujuan pembelajaran yang kira-kira Bapak ingin capai nanti. Oh iya. Untuk pembelajaran yang akan saya ambil nantinya itu kebetulan saya mengambil materi program khusus di kelas 7 tunarungu. Jadi saya rencana mengambil materi itu untuk tujuan pembelajarannya kebetulan mengenal topiknya itu adalah mengenal alat musik, bunyi alat musik, benda dan suara-suara sekitar anak, suara alam, suara apapun itu yang bisa ditangkap oleh anak. Oke, selanjutnya Pak, kira-kira area pengembangan apa yang Bapak ingin capai di pembelajaran nanti? Area pengembangan yang akan saya capai di sini itu terkait dengan persepsi bunyi, persepsi irama dari siswa, karena setahu saya siswa-siswa tunarungu kita di SMP 1 Wajo itu mungkin tidak semua mengalami kehambatan. Artinya ada beberapa anak-anak kita, siswa-siswa kita itu yang masih memiliki sisa-sisa pendengaran. Apakah itu kekuatannya ada yang masih bisa mendengar sampai 90 desibel sampai 120 desibel. Nah, itu kita jalankan program khusus ini untuk menarik peminat siswa, bagaimana dia merangsang sendiri pendengarannya. Dia dikenalkan alat musik, dia dikenalkan bentuk alat musik ini, benda ini, suara ini, dan dari situlah saya akan memberikan beberapa jenis alat musik dan bagaimana suara yang dihasilkan. Oke, sangat mantap Pak. Oke, selanjutnya Pak, kira-kira strategi apa yang Bapak ingin lakukan nanti ketika pembelajaran persepsi bunyi dan irama? Strategi yang saya akan lakukan mungkin dalam materi BPBI ini, pendekatannya itu ada dua, multisensori dan unisensori. Artinya pada pendekatan itu kita saling berhadapan dan setelah itu kita saling membelakang. Artinya tidak ini kan kita ambil tes pendengarannya. Jadi setelah itu saya minta siswa yang lain juga untuk mempraktekkan apa yang saya praktekkan sendiri. Jadi dia bergantian. Untuk model pembelajarannya di sini saya memilih problem based learning atau PBL. Di sini kenapa saya mengambil problem based learning? Artinya berbasis masalah. Karena di sisi lain tadi yang saya sudah utarakan itu terkait masalah yang dihadapi siswa kita itu tidak sama rata semua mengalami hambatan yang hambatan pendengarannya itu karena masih ada sisa-sisa pendengaran yang bisa kita kembangkan kembali. Makanya
berbasis masalah ini saya ambil sebagai model. Metodenya itu ada metode observasi. Terkait observasi itu saya sebelum masuk ke kegiatan inti, demonstrasi itu pada saat kegiatan inti, dan tanya jawab dan penugasan itu di kegiatan akhir, sebelum kegiatan akhir. Sangat mantap ya Pak, strategi-strategi yang ingin diterapkan. Oke, selanjutnya Pak, kira-kira media pembelajarannya tadi kan sudah dijelaskan mengenai alat musik. Nah, mungkin bisa dijabarkan lagi Pak terkait media pembelajaran apa yang kira-kira Bapak ingin gunakan. Oh iya. Terima kasih Pak Ardi. Untuk media pembelajaran itu ada beberapa media yang saya gunakan itu mungkin sudah berbasis IT, karena kita tahu sekarang kurikulum Merdeka itu secara perlahan kita dituntut untuk memperkenalkan siswa-siswa kita untuk mengenal IT. Jadi saya menggunakan LCD proyektor, menggunakan laptop, dan untuk alat-alat peraganya itu ada suling, ada gendang, ada benda-benda di sekitar rumah ataupun sekolah itu berupa sendok, garpu, ataupun meja, lemari. Nah, itu mungkin menjadi alat peraga saya yang akan saya pakai dalam materi program khusus ini. Dan beberapa juga bisa sebenarnya kita menggunakan rekaman suara, apakah itu berbentuk tape atau speaker. Ya, salah satunya juga sound system kita bisa gunakan. Ya, itu mungkin untuk media dan alat ini. Oke Pak, jadi cukup itu yang ingin saya tanyakan. Jadi nanti ketika waktu kegiatan observasi atau supervisi itu, saya akan mencatat kira-kira apa yang Bapak lakukan, apa yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan sebelum kita mengakhiri percakapan ini, ingin saya tanyakan kira-kira waktu pelaksanaannya kapan Pak? Kira-kira mau pembelajaran ini? Waktu pelaksanaannya ya insya Allah di hari ini, karena kebetulan kita akan masuk di jam keterampilan atau jam program khusus, karena kita di SLB 1 Wado itu kita sudah terapkan di awal pembelajaran itu kita akademik dulu, nanti setelah istirahat ataupun setelah duhur itu kita laksanakan keterampilannya ataupun program khususnya. Oke, dan terakhir pada sesi observasi kelas ini, kira-kira dalam pertemuan ini apa yang Bapak dapatkan ketika kita melakukan perbincangan ini Pak? Oh iya, kasih. Dari hasil percakapan ini saya sangat merasa menggali kembali apa yang kita seharusnya tahu sebelum masuk ke materi kita, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, dan apa-apa saja persiapan yang harus kita lakukan untuk ke pelaksanaan pembelajaran kita. Jadi ya itu yang saya dapatkan dari percakapan kita, dari bagaimana pengembangan yang saya akan lakukan, bagaimana tujuan pembelajaran untuk ke siswa saya sendiri, dan bagaimana strategi yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Oke. Itu mungkin Ya. yang saya. Ya, terima kasih banyak Pak waktunya. Insya Allah kita ketemu nanti di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi bersama guru pengajar praktik. Oh iya. Oke, cukup untuk kali ini. Insya Allah kita ketemu nanti di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru. Nah, jadi
sekarang Bapak akan mengajar terkait bunyi alat musiknya. Sebelumnya bagaimana kabar hari ini? Kalian senang atau masih ngantuk? Ada yang sakit? Senang hari ini? Di hari ini kita akan belajar persepsi bunyi musik, alat musiknya. Jadi ada pianika, alat suling, ada pianika, ada gendang. Pernah lihat ini kamu? Namanya apa? Kamu bolang namanya apa? Lihat. Ini yang begini. Yang kemarin waktu hari Rabu kemarin. Rabu kemarin apa? Ini suling. Jadi ini 3 alat musik yang Bapak akan ajarkan. Perkenalkan bagaimana cara mengeluarkan bunyi, bagaimana hasilnya kalau ditiup. Ini dipukul, ini dipencet, ya. Jadi ingat, ini ditiup, ini dipukul, dan yang satu dipencet, ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya memakai bahasa isyaratnya. Berdiri semua, berdiri. Pianika. Jadi namanya sudah ada di atas. Ada gendang, ada suling, ada pianika. Yang mana pianika? Yang mana suling? Yang mana gendang? Ini mana? Yang mana pilih? 1, 2, 3. Ini bolang dulu ini. Itu ini. Kalau kamu ini S U R I, ya betul. Kalau ini tunggu bola. Iya Kak, nurun. Nurun ini. G E N D A N G. Gendang. Coba Sophia, ini ulang namanya. G E N D A N G. Gendang yang bentuknya bundar. Bentuknya bundanya, jadi gambarnya seperti sama yang di atasnya.
Ini kumpulan bunyi alat musik, ya. Jadi ada sama tadi yang bisa juga gitar. Ini kalau Sofia coba lihat, itu ada suling, ada pianika, ada gendang. Ini suling yang ditiup, ya, ditiup. Pianika dipencet, tapi dengan ditiup juga. Jadi dua cara dipukul. Contohnya yang tadi, ya, tahu namanya? Jadi ini G E N D A N G, gendang, dipukul. Pianika. Ini juga seperti ini, ada gitar, ini gitar, ya, ini suling, ada namanya. Nah, ini pianika, ada juga gendang. Menghasilkan suara itu, kalau gendang mau menghasilkan suara dipukul. Itu gitar yang tadi sama, ya, perhatikan itu. Itu yang keempat. Yang selanjutnya kelima. Jadi ada yang dipukul, ada ditiup, ada dipencet. Ya. Ini, ya betul. Pernah lihat di rumah yang seperti ini? Pernah dilihat di rumahmu? Di rumah ada yang begini? Ada yang begini? Ya, suling. Yang begini. Bukan dipakai menulis, salah. Ya, salah kalau dipakai menulis. Ini itu. Yang ketiga, ini ditekan atau ini saya kasih yang contohnya. Oh, 3, 1, 2, 3. 1. Kalau kamu coba 2. Sophia. Dengan ulang. 1, 2. Kamu lagi. Ini 1 lagi. Sophia. 2. Oke, karena kamu lihat, coba satu-satu di atas. Sini tidak ada. Ini. Ingat, jadi sebentar angkat. Kalau tidak ada, sini. Kalau ada, angkat ini, ya. Siapa yang mau? Ulang juga. Duduk sini. Pegang balik sana. Pilih yang mana? Belum. Kalau saya sudah pukul atau pencet, saya pegang begini, kamu angkat, ya. Jadi ingat, ini tidak ada. Tapi kalau ini ada. Coba. Sudah.
gendang, dua. Jadi ini gendang yang bunda, ini suling, ya nikah. Jadi hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Tiga. Oke, ganti. Jangan. Jangan. Tiga. Kan. Gimana? Jadi ini ya, kemudian seperti sama tadi Bapak. 1, 2, 3. Oh, tapi kalau belum tahu, ulang, ulang, ditiup, ditiup. Salah kalau kita pukul, tidak ada kedengaran suara. Contoh tadi kamu, bukan di sini, di sininya. Nah, Sofia juga di sini yang ditiup itu di sini, bukan di sini. Salah. Ini di atas, Sofia ini lihat. Nah, ya ini, wah ini tetap ditiup. Nomor 1. Dengar. Gendang. Gendang. Yang besar. Jadi bukan di pukulnya, bukan dipukul. Suling. Ya. Itu kalau di tiup. Nomor 3. Apa? Itu gitar. Jadi G-I-T-A-R. Dipetik, ya? Bukan ditiup, dipetik. Oke. Selanjutnya. Dengar? Apa namanya? Nama? Drum. Seperti yang kemarin, Rabu kemarin itu yang begini, drum. Apa namanya? Jawab apa soal di sini. Ini soalnya bagaimana suling ditiup atau dipukul, ya. Yang mana itu dibilang ini namanya apa? Namanya tulis, ya. Nama. Ini juga namanya apa? Nama. Ini sekarang apa? Jadi 1 sampai 10. Jadi nomor 1 apa?
Oke, tuh. Nomor 2 alatnya sama. Nomor 2. Oke, benar. D, R, U, M. Oke, benar. Oke. Ulang. Nomor 1 satu S I S U N G. Nah, oke. 2 I A N 1 2 D I A N. Nah, oke. Nomor 3 D U E. Nama D D E U M. Jadi ada. Pause. Nah, oke. Terus satu lagi, jadi sudah ini kamu juga naik. Kamu nomor 1 2 3 coba. 1 ini saja. S S U L I N G. Nomor 2 apa? Namanya Hah? U L L I N G. Oke. 2 ya, menurut kepercayaan masing-masing semua. Jadi berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Ardian Saras dari SLB Negeri 1 Wajo, CGP Angkatan 8 dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Istiqomah selaku pengajar praktik saya dan juga Pak Amir Iska selaku guru dari SLB Negeri 1 Wajo. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi yang dimana sebelumnya kami telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan melanjutkan. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah baik. Untuk Ibu sehat Bu? Ya, jadi langsung saja Pak. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan pasca observasi kali ini. Perasaan Bapak setelah kegiatan observasi kemarin? Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Andi. Untuk observasi kemarin yang saya sebagai yang diobservasi sebagai guru di SMP kelas tunarungu itu, saya sepertinya butuh perbaikan kembali untuk memperbaiki cara dan metode yang saya gunakan, karena yang kemarin Bapak berikan itu terkait dengan diferensiasi dan mengenai produk. Nah, itu yang kemarin saya dapatkan selama mengajar, mungkin kurang saya terapkan, karena kita memang perlu melihat kebutuhan anak walaupun mereka selalu bersama dalam kelas itu, tapi karakter dan potensi mereka berbeda-beda. Maka dari itu diferensiasi perlu diterapkan di
pelaksanaan pembelajaran. Nah, mungkin ada yang bisa melihat video, tetapi ada yang lebih senang untuk menggunakan kertas, dia langsung lihat langsung itu gambarnya ataukah benda nyata yang kita perlihatkan. Oke, selanjutnya apa area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan? Apakah sudah berjalan baik? Begitu, Pak. Area pengembangan yang saya kembangkan itu sebenarnya materi persepsi bunyi dan irama. Di pengetahuan saya ingin artinya sisa pendengaran dari siswa-siswa tunarungu saya itu saya yakin masih ada beberapa di antara murid saya yang 6 siswa ini, mungkin ada beberapa yang masih bisa untuk dia merespon panggilan, merespon teriakan, merespon benda-benda jatuh, apalagi kemarin saya menggunakan alat musik. Jadi saya gabungkan dengan keterampilan bagaimana menggunakan alat musik, bagaimana saya memperkenalkan alat musik itu yang namanya suling seperti ini, yang nama gendang bentuknya seperti ini, dan bagaimana alat musik itu menghasilkan suara. Selanjutnya, Pak, jika di antara interval 1 sampai 10 kira-kira proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu berada di posisi berapa kalau menurut Bapak? Ya, interval 1 sampai 10 artinya saya yang menilai Ya. secara menit saya. Ya, kira-kira Kalau kemarin kebetulan materi yang saya bawakan ke kemarin sudah sering saya praktekkan di tempat mengajar saya di sekolah saya. Jadi mungkin antara 7-8 lah. Selanjutnya, Pak, menurut Bapak kira-kira bisa dikemukakan refleksi selama pembelajaran kemarin, masih adakah yang belum tercapai atau sudah adakah yang sudah tercapai dari hal-hal yang Bapak rencanakan kemarin? Untuk merefleksi kembali proses belajar mengajar kemarin, saya kurang menyiapkan alat musik. Artinya ada beberapa alat musik yang saya tidak perlihatkan karena dalam presentasi di awal pembelajaran saya itu memperlihatkan beberapa alat musik seperti gitar, alat musik modern dan tradisional itu lengkap di video pembelajaran saya, tetapi pada saat saya memperhatikan ataupun saya meminta siswa untuk memperhatikan itu cuma 3 yang saya bawa. Jadi mungkin di situ saya punya kekurangan karena artinya dalam pembelajaran kita punya pertemuan setiap minggunya. Maka dari itu apakah minggu depan atau 2 minggu ke depan itu saya mengganti alat musik itu, mungkin itu tujuan pembelajaran saya, karena tidak bisa kalau misalnya dalam sehari kita memperkenalkan semua. Ya. Untuk mungkin saya bisa tambahkan juga untuk yang bagian yang sudah tercapai, mungkin kemarin Pak Amir sudah bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi khususnya dalam ranah proyek, ranah maksudnya produk, konten dan proses. Begitupun juga dengan bagaimana terintegrasi ini pembelajaran Pak Amir dengan keterampilan sosial emosional, bagaimana Pak Amir bisa memberikan anak-anak kesadaran emosional sehingga bisa nyaman berada di kelas Pak Amir, itu alhamdulillah sudah tercapai. Oke, pertanyaan terakhir, kira-kira rencana tindak lanjut Bapak setelah kegiatan ini apa, Pak? Rencana tindak setelah kegiatan observasi yang dilakukan Pak Adi, rencananya mungkin akan seperti yang dikatakan Pak Adi kemarin, itu ada beberapa yang kita bisa lakukan, seperti memberikan pilihan untuk siswa apakah dia ingin menjawab pertanyaan soal berupa tulisan atau dia mau mempraktekkan langsung, karena
memang hak siswa juga itu kita dia juga mempunyai pilihan bagaimana cara dia mengeksplor wawasannya, bagaimana dia menjawab pertanyaan itu dengan caranya sendiri. Karena kapan kalau kita sebagai guru terlalu monoton dengan cara belajar kita, mungkin siswa juga akan terlihat tentunya tidak ini nyamanannya begitu. Ya Pak, mungkin itu terkait kegiatan kita khususnya di kegiatan pasca observasi. Jadi insya Allah saya akan tunggu praktik-praktik baik selanjutnya oleh Pak Amir. Saya akan tunggu cerita-cerita baiknya, cerita-cerita positifnya terkait bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional. Sebelum berakhir mungkin ada saran atau kritik membangun untuk kami dalam kegiatan ini. Terima kasih. Jadi Pak Abdi tadi, jadi ini tadi kegiatannya kegiatan supervisi akademik ya, mulai dari pra observasi, kemudian kegiatan observasi dan diakhiri dengan pasca observasi. Jadi ini adalah gambaran yang seharusnya ketika kita melakukan supervisi akademik di kelas, dan itu menggunakan prinsip coaching. Jadi dalam guru penggerak Pak ada namanya prinsip coaching. Jadi ketika kita melakukan supervisi akademik itu kita tidak mencari kesalahan-kesalahan dari guru yang disupervisi, tapi kita menggali apa kira-kira yang guru itu sendiri yang potensi yang dimilikinya, terus bagaimana caranya dia kembangkan nanti kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh guru tersebut. Dan secara keseluruhan apa yang dilakukan Pak Ardi tadi itu sudah sangat menunjukkan prinsip-prinsip coaching dengan model kita. Ya mungkin seperti itu Pak dari saya. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Amir, terima kasih juga untuk Bu Ama atas kesempatannya pada hari ini. Mungkin untuk pertemuan ini cukup sekian. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kami bertiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.